kalaupun orang itu sangat butuh untuk bersumpah, kemudian dia bersumpah, maka jagalah sumpahmu dengan cara bersumpah yang benar. Jangan sampai dia bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Kalau sudah terlanjur bersumpah, jaga jangan sampai dibatalkan. Maka pada prinsipnya kaum muslimin, agar dia bisa lebih cerdas dalam menjaga lisannya, Anda memang butuh untuk menegaskan kalimat itu, tapi terkadang tidak harus pakai sumpah. Apalagi dalam urusan dunia ya, yang mungkin untung juga nggak seberapa, rugi juga nggak seberapa. Barangkali tidak perlu harus sampai diiringi dengan sumpah. Sangat sering kita mendengar untuk pembuktian sesuatu diadakan sumpah pocong. Orangnya disuruh berpakaian seperti pocong. Sebetulnya apa sih sumpah pocong itu? Adakah syariatnya? Atau sumpah yang didramatisir sajakah? Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih. Ustadz, mengenai sumpah pocong tadi Ustadz, sebenarnya di video kita sebelumnya kita pernah bahas kasus Vina itu. Nah sekarang sempat naik lagi Ustadz mengenai sumpah pocong untuk menegaskan kebenarannya. Dan bisa nggak Ustadz praktek sumpah pocong ini menjadi halal atau boleh? Karena kan hanya sekedar kemasan Ustadz ya, maksudnya ya tampilan saja yang dibungkuskan kafan, tapi intinya kan menggunakan Al-Quran, intinya menegaskan bahwa ya ini adalah benar apa yang saya sampaikan, benar apa yang saya ucapkan. Apakah itu bisa Ustaz melegalkan sehingga kita bilang ya ini tidak apa-apa, ini halal, ini boleh. Adapun masalah ya pakaian ya sama seperti kayak kita pakai batik lah mungkin gitu. Itu gimana Ustaz tanggapannya? Sumpah pocong dengan cara dimana yang bersumpah dikasih pakaian kain kafan ya. Tentu saja orang memakai seperti ini bukan hanya sebatas pakaian. Akan berbeda ketika kita pakai dress code kayak gini ya. Kamu pakai ini, pakai ini. Ada nggak unsur ideologi yang melekat di situ? Nggak ada. Nggak ada. Misalnya orang pakai batik atau pakai baju seperti ini. Ada nggak sisi keyakinan tertentu? Saya pakai ini biar A, biar B, biar C. Saya yakin nggak ada ya. Nggak ada. Lain halnya kalau tiba-tiba ada orang pakai kain kafan, kemudian dibuat seperti pocong. Kamu pakai ini tujuannya apa? Saya mau bersumpah. Terus tujuannya apa? Dia punya keyakinan dengan pakai ini, kalaupun sumpahnya salah, dia akan mati. Dan adanya keyakinan itu tentu saja akan berbeda suasananya jika dibandingkan dengan orang memakai batik, orang pakai baju A, baju B. Bukan hanya sebatas bajunya. Tapi di balik itu ada ideologi yang dia inginkan. Oleh karena itu dalam hal ini, jika saya dimintai sarannya, kalau ada orang yang mau mempraktekkan sumpah pocong itu sebaiknya gimana? Sebenarnya sudah ada panduannya. Kalau mau bersumpah dengan kasus yang ingin ditegaskan, dan di situ ada ketegangan yang nggak selesai, yaitu dengan cara mubahalah. Cukup dengan mubahalah. Insya Allah itu sudah mewakili. Karena inti dari sumpah itu adalah penegasan. Dan kalaupun misalnya kita ingin agar siapa yang bohong dia dikutuk oleh Allah, maka caranya dengan cara mubahalah tadi. Tidak perlu pakai ganti pakaian dan seterusnya, namun dengan pernyataan, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin." Kita bermubahalah dan kita tetapkan
siapa yang pembohong dia akan mendapatkan laknat Allah. Dua orang ini cukup mengatakan, demi Allah saya benar. Jika saya bohong, maka saya siap mendapatkan laknat Allah. Pihak yang kedua juga menyatakan yang sama. Demi Allah saya benar. Jika saya bohong, maka saya siap mendapatkan laknat Allah. Cukup dengan itu selesai mubahalah. Sehingga tidak perlu ganti baju, apalagi ketika sumpah pocong itu biasanya katanya dimandikan. Sebagaimana layaknya jenazah. Dia dimandikan, kemudian dikasih kain kafan, mungkin akan dilucuti seluruh pakaiannya karena dia harus menggunakan kain kafan. Dan tidak perlu seperti itu karena Islam tidak mengajarkan demikian. Kalaupun mau bersumpah, cukup dengan cara tadi ya, penegasan wallahi. Jika mau lebih kuat lagi dan ada konsekuensi bagi siapa yang bohong, ingin agar konsekuensi itu ditimpakan di dunia, cukup dengan kalimat saya siap dilaknat oleh Allah di dunia atau di akhirat jika saya bohong. Dan itu yang dimaksud dengan mubahalah. Baik Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk masyarakat kita secara umum mengenai sumpah atau mubahalah tadi? Di momen-momen apa mereka itu, ini kamu perlu sumpah nih, ini kamu perlu mubahalah, agar jangan sampai sumpah atau mubahalah tadi dilakukan pada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu juga sumpah atau nggak perlu juga mubahalah. Itu gimana Ustaz arahan untuk mungkin masyarakat? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahan itu dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah. Wahfazu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Makna menjaga sumpah itu ada 3. Yang pertama, sebelum bersumpah jangan gampang bersumpah. Tahan lisan kalian, tahan diri kalian. Lebih baik tidak bersumpah daripada bersumpah. Kenapa? Karena ketika kalian bersumpah itu menyebut zat yang maha agung, zat yang maha besar, yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muliakan nama Rabbmu, jangan gampang kau gunakan dalam sumpah, apalagi hanya untuk urusan yang remeh, untuk urusan duniawi, untuk urusan yang ringan. Maka jangan sampai kau ini bersumpah dalam rangka mengagungkan nama Allah. Artinya, aku malu untuk sampai menyebut nama Allah jika dalam hal ini aku bersumpah sementara untuk hal yang seperti ini, hal yang remeh. Udahlah, selesaikan saja tanpa harus bersumpah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kalaupun orang itu sangat butuh untuk bersumpah, kemudian dia bersumpah, maka jagalah sumpahmu dengan cara bersumpah yang benar. Jangan sampai dia bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Yang kedua, kalau sudah terlanjur bersumpah, jaga jangan sampai dibatalkan. Yang ketiga, makna yang ketiga, jika kamu terpaksa harus membatalkan, maka bayar kafarahnya. Ini 3 makna berkaitan dengan arti dari wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Maka pada prinsipnya kaum muslimin, agar dia bisa lebih cerdas dalam menjaga lisannya, Anda memang butuh untuk menegaskan kalimat itu, tapi terkadang tidak harus pakai sumpah. Apalagi dalam urusan dunia ya, yang mungkin untung juga nggak seberapa, rugi juga nggak seberapa. Barangkali tidak perlu harus sampai diiringi dengan sumpah. Jika hanya untuk urusan uang sekian ratus ribu atau sekian juta, karena kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala.